Proses evakuasi terhadap korban yang diduga masih tertimbun di reruntuhan bangunan akan terus dilakukan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kondisi para korban menjadi prioritas penanganan oleh Pemda. Dan berikut petikan wawancara tim kami dengan Ridwan Kamil. Semua kita sudah memahami ada gempa bumi dengan skala 5,6 Richter, posisinya di daratan bukan di lautan, dekat dengan pusat kota Kabupaten Cianjur, sehingga ada satu kecamatan namanya Cugenang yang mengalami keparahan cukup parah. Nah, posisi tadi malam kita masih terus, yang pertama adalah menangani pasien yang berhasil dievakuasi, karena rata-rata pasien-pasien yang datang ke rumah sakit mengalami luka-luka, ada robek, ada patah tulang, dan lain sebagainya, sehingga ini cukup darurat karena kondisi masih banyak gempa susulan. Tercatat ada 88 gempa getaran kecil dan skala sedang, sehingga dokter dan pasien pun merasa khawatir kalau dirawat di dalam rumah sakit. Jadi gambar yang terlihat di TV ini sebenarnya bukan karena rumah sakit penuh, tapi karena penanganan selama getaran-getaran gempa diputuskan dilaksanakan di luar. Nah, sehingga terjadilah tindakan-tindakan heroik dari dokter dan perawat, melakukan jahitan-jahitan, melakukan pengobatan, dilaksanakan di lapangan. Nah, sampai tadi malam evakuasi terus dilakukan dalam kondisi darurat karena listrik padam 80%, Mas Wilson, ya, sehingga kondisi evakuasi cukup sulit dan dilanjutkan saat tadi subuh, saat matahari sudah terang. Jadi kedaruratan ini dua hal yang kita dahulukan. Satu, penanganan P3K kepada korban-korban yang sudah berhasil dievakuasi oleh ambulan ke rumah sakit. Kedua, melakukan evakuasi karena masih ada laporan kemungkinan warga yang tertimbun oleh bangunan atau longsoran masih terlaporkan di beberapa lokasi. Itu fokus kita sampai siang nanti, sambil tenda-tenda darurat, karena jumlah pengungsi sekitar 13 ribuan sedang kita kondisikan untuk ditampung di lapangan-lapangan dengan tenda-tenda darurat. Baik, Kang Emil, saat ini tenda darurat memang sudah dibangun, ada yang secara swadaya, ada yang didirikan oleh pemerintahan Jawa Barat. Nah, tapi ada kendalanya juga di sana. Tadi rekan kami Budi Setiawan yang berada di Pendopo, Kabupaten Cianjur, ini menyatakan belum ada dapur umum. Seperti apa kecepatan dari pemerintah daerah ini untuk menyiapkan kebutuhan logistik bagi warga yang mengungsi? Dapur umum dari laporan Polda sudah ada dua, satu di Polres. Jadi dalam kondisi ini yang paling siap adalah Polri, ya, sehingga di Pendopo yang tadi dilaporkan oleh tim jurnalis iNews itu akan difokuskan pagi ini membangun rumah sakit darurat juga berbentuk tenda. Jadi posisinya itu kita ada 14 titik tempat pengungsian yang sedang dihitung, dan semua sedang bergerak sampai siang ini untuk membangun tenda-tenda di 14 titik, di mana di setiap titik itu diupayakan ada satu dapur umum juga. Tapi per tadi malam dapur umum dari Polda lah yang dijadikan andalan mensuplai ke seluruh wilayah-wilayah sementara pada saat tadi malam. Baik, tadi kami juga berbicara dengan warga Zainuddin, warga Kampung Cikaroyan. Ini menyatakan bahwa mereka saat ini mengungsi hanya di depan rumahnya saja, takut barang-barangnya diambil oleh orang lain. Ini bagaimana Pemda Jawa Barat menangani warga yang seperti ini, memilih mengungsi di depan rumah, karena mereka juga masih membutuhkan makanan, Kang Emil? Ya, proses edukasi terus dilakukan, dan aparat yang paling dekat dengan masyarakat adalah Babinsa dan Babin Kamtibmas. Kita sudah meyakinkan bahwa keamanan dan kegiatan-kegiatan pengamanan itu tetap dilakukan oleh aparat TNI Polri. Yang penting warga segera berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Seharian Mas, dari kejadian siang sampai malam memang
memang suasananya chaos ya. Dalam suasana chaos ini banyak orang stres, ada depresi, ketakutan, kecemasan, jadi masih menyertai. Jadi kalau masih dalam satu hari belum ideal situasi psikis dan kondisi, saya kira mohon dimaklum, tapi poinnya seluruh elemen negara, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, relawan dan lain-lain sudah berada di lapangan secara maksimal. Pelan-pelan sampai siang ini kita akan melakukan koordinasi lebih baik. Makanya kemarin hal pertama yang kami lakukan adalah menyusun organisasi dari penanganan kebencanaan ini supaya informasi tidak simpang siur. Semua posko dipusatkan di pendopo Kabupaten Cianjur, kemudian penanganan adalah Pak Sekda, sehingga bisa mengkoordinasikan tim secara lokal lebih baik, disupport oleh kami dan lain-lain. Nah, sehingga sama juga kalau ada yang ingin membantu dan lain sebagainya, mohon semua